Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta tolong kepadanya, kita memohon ampun kepadanya, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal kita. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang sesat, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pada setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak pada siratal mustaqim hingga hari kiamat. Amin. Kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah manfaat pada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tunjukkanlah bahwa kebenaran itu benar, dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kebatilan itu batil, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Hadirin yang saya muliakan, untuk materi kultum kali ini saya akan membahas tentang dua amalan yang perlu kita ketahui, dua amalan yang perlu kita kenal, yaitu amalan muta'adi dan amalan qasir. Amalan muta'adi adalah amalan yang manfaat untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi seperti mengajarkan ilmu dan dakwah ilallah, bisa juga manfaat duniawi seperti menunaikan hajat orang lain, menolong orang-orang yang didolimi. Dan amalan qasir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja atau untuk diri sendiri, seperti contoh sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Hadirin, para fuqaha menyatakan, fuqaha ini adalah para ahli fikih atau para ahli aturan dalam syariat Islam. Para fuqaha menyatakan bahwa amalan muta'adi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama daripada amalan qasir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Dalil yang pertama yang menyatakan bahwa amalan muta'adi lebih utama daripada amalan qasir, yaitu dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal alimi ala abidi ka fadil qamari lailatul badri ala sairil kawakib." Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Hadis diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan, sebagaimana dalam tahqiq terhadap Mishkah Al-Mashabih. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah berkata, pelaku ibadah qasyirah hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri, amalan qasyirah. Jika ia meninggal dunia, amalannya akan terputus. Adapun pelaku ibadah muta'adi, ada yang mengamalkan amalan muta'adi, maka walaupun ia meninggal dunia, amalannya tidaklah terputus. Di dalil yang kedua yang menyatakan bahwa amalan muta'adi lebih utama dari amalan qasir, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sesuai di dalam hadis riwayat At-Tabarani, khairun nas anfa'uhum linnas. Di dalam Al-Mu'jam Al-Afsat
Syekh Nasiruddin Al-Albani mengasankan dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Di dalil yang ketiga, para hadirin, yang menyatakan bahwa amalan muta'ali lebih utama daripada amalan qasir, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabul amali ilallahi ta'ala sururud tudkhiluhu ala muslim au takashifu anhu kurbah au taqdi anhu daina au tadrudu anhu ju'a wa an amsiya ma akhifi hajati akhabu ilayya min an atqifa fi hadal masjidi, yakni masjidal madinati syahra. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lainnya bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Masjid ini yang dimaksud yaitu Masjid Nabawi. Di dalil yang keempat, para hadirin, yang menyatakan bahwa amalan muta'ali lebih utama daripada amalan qasir, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi Ma'badi haita faqala ya umma Ma'badi man gorosa hadana akhla a muslimun am kafiru, faqalat bal muslimu, qala fala yagrisul muslimu gorsa faya kula minhu insanu wala dabbatu wala tayrul la kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki kebun Ummu Ma'bad. Kemudian beliau bersabda, wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini? Seorang muslim atau seorang kafir? Ummu Ma'bad berkata, seorang muslim ya Rasulullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Itulah beberapa dalil yang menyatakan bahwa amalan muta'addi lebih utama dari amalan qasir. Dan ada beberapa contoh amalan muta'addi, yaitu amalan yang bermanfaat untuk orang lain yang bisa kita praktekkan, para hadirin. Contohnya misalnya berdakwah ilallah, mengajak kepada agama Allah. Lalu mengajarkan ilmu agama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa belajar agama dan mengajarkan ilmu agama lebih baik daripada amalan sunnah. Lalu bisa kita ambil contoh membangun masjid. Kalau kita membangun masjid, para hadirin, balasannya adalah akan dibangun istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, misal contoh ya, memberi nasihat dan mewujudkan kebaikan terkait hak Allah, kitab Allah, Rasul Allah, penguasa, ulama dan kaum muslimin secara umum. Lalu selanjutnya yaitu mendamaikan orang yang berselisih, memberi syafaat atau menjadi perantara untuk orang lain agar terpenuhi hajatnya, menolong orang yang didolimi, membantu hajat kaum muslim dan menolong orang yang terkena musibah, bersedekah kepada fakir miskin dan yang membutuhkan, atau bisa juga memberikan pinjaman pada orang lain tanpa memberikan riba, dan memberikan tenggang waktu jika ia sulit melunasi utang. Itulah contoh amalan muta'addi ya, atau amalan yang bermanfaat bagi orang lain, yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja materi kultum yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.